Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan sehari-hari kita sering melihat atau bahkan terlibat dalam hal-hal kecil, yaitu yang memicu perkelahian. Perkelahian itu bisa timbul karena salah paham, menahan emosi, bahkan gengsi. Namun, tahukah kita bahwa dalam Islam berkelahi bukanlah tanda keberanian, melainkan kelemahan dalam menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada otot, tapi pada kendali diri. Orang yang sabar ketika marah, yang menahan diri saat dihina, itulah pemenang sejati di sisi Allah. Perkelahian hanya menimbulkan permusuhan, tidak damai, dan lainnya. Tapi jika kita memilih bersabar, maka hati kita akan luas dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Lalu di sini ada Quran surat Asy-Syura ayat 40 memiliki arti balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Banjar bonceng motor pun seketika terjatuh, kembali bangkit dan langsung kabur tunggang langgang. Sedangkan para pelajar lainnya yang mengetahui kemarahan warga juga ikut kocar-kacir karena takut diamuk warga. Kekesalan ini dilakukan warga karena para pelajar kerap melakukan aksi tawuran di Jalan Terusan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat. Tahu dah, kalau kan namanya awalnya ribut itu dua orang baru kami bubarin polisi dan ini telat itu pas ini kan di sini warga banyak langsung dibubarin. Aksi tawuran antar dua kelompok pelajar tingkat SMA itu dipicu keributan yang berlanjut pada aksi tawuran dengan melibatkan dua kelompok pelajar. Namun belum diketahui pasti dari sekolah mana kedua kelompok pelajar tersebut berasal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mari kita jadikan diri kita sebagai pembawa damai, bukan penyulut pertikaian. Jika ada masalah, bicarakan dengan kepala dingin. Jika emosi, berwudulah, karena setan sangat suka melihat manusia saling bermusuhan. Ingatlah, satu langkah menuju perdamaian lebih mulia daripada 1000 langkah menuju perkelahian. Dan ada cara menghindari perkelahian. Yang pertama, kendalikan emosi. Jangan langsung marah atau terbawa perasaan saat ada masalah. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri dulu. Yang kedua, bicara dengan tenang. Sampaikan pendapat atau ketidaksukaanmu dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Ketiga, dengarkan orang lain. Kadang masalah muncul karena salah paham. Coba dengarkan dulu penjelasan orang lain sebelum bereaksi. Keempat, menjauh dari situasi panas. Kalau suasana sudah makin tegang, lebih baik pergi sebentar untuk menenangkan diri daripada memaksakan terus berbicara. Kelima, belajar memaafkan dan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, justru tanda kedewasaan dan kekuatan diri. Keenam, cari bantuan orang ketiga. Kalau masalahnya berat, minta bantuan guru, orang tua, atau teman yang bisa menengahi. Ketujuh, jaga pergaulan dan sikap. Hindari teman yang suka cari gara-gara atau membuat keributan. Dan biasakan bersikap sopan terhadap siapapun. Keuntungan dari menghindari perkelahian. Yang pertama, terhindar dari masalah dan hukuman. Tidak berkelahi berarti kamu tidak akan mendapat hukuman dari sekolah atau pihak berwenang. Kedua, hidup lebih tenang dan damai. Tanpa konflik, hati jadi lebih tenang, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap baik.
ketiga, menjaga persahabatan dan pertemanan. Dengan menghindari perkelahian, kamu bisa mempertahankan hubungan baik dengan teman atau orang di sekitar. Keempat, menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri. Orang yang bisa menahan emosi dianggap bijak dan kuat karena tidak mudah terpancing. Kelima, disukai dan dihormati orang lain. Sikap damai membuat orang lain menilai kamu sebagai pribadi yang sabar, sopan, dan bisa jadi teladan. Keenam, tidak membuang waktu dan energi. Perkelahian hanya membuat waktu terbuang, sementara kamu bisa gunakan waktu itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang bisa menahan amarah dan mampu menyebarkan kebaikan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.